Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah Intermediary Business Management. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Intermediary Business Management, kuliah ke-7, Intermediary Business di bidang produksi. Sektor produksi adalah sektor yang sangat rentan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dengan fase-fase revolusi industri. Produksi barang ataupun produksi jasa, produksi berskala besar, manufaktur, termasuk bagian dari industri, dan industri ini terdisrupsi dengan fase-fase revolusi industri. Kita awali dengan definisi produksi, definisi industri, dan definisi manufaktur. Definisi produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang memiliki arti menghasilkan. Jadi, kata produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Produksi dan industri. Produksi dalam dunia industri memiliki arti membuat sesuatu yang baru dalam wujud produk atau tidak berwujud jasa. Salah satu yang menjadi hal terpenting dan mendasar dalam kegiatan manusia dalam masyarakat industri modern yaitu produksi. Manufaktur. Manufaktur terbentuk dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, tangan, dan factus, membuat. Jika dikombinasikan akan memiliki arti dibuat dengan tangan. Arti dibuat dengan tangan menggambarkan bahwa pada saat itu proses pembuatan produksi masih menggunakan metode manual. Dalam hal ini, yang menjadi tekanan bukan buatan tangan atau buatan mesin, akan tetapi penekanannya lebih kepada barang yang dihasilkan. Dahulu pada saat itu, semua barang dibuat tangan atau handmade. Pengertian industri. Industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Ensiklopedia Indonesia, industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam untuk konsumsi, tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga kepada masyarakat.
Industri juga dapat diartikan adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tapi dengan mutu setinggi-tingginya. Dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang outputnya produk, baik jasa maupun barang berwujud, adalah kegiatan industri. Sekarang kita ikuti proses revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi di tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri 1.0 ini dimulai dari ditemukannya mesin uap. Inggris disebut-sebut sebagai tempat di mana revolusi industri 1.0 terjadi, ditandai dengan digunakannya mesin tenun, mekanis bertenaga mesin uap pertama. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih ditangani oleh manusia. Lalu penggunaan mesin uap pun semakin berkembang ke ranah transportasi. Seperti yang sudah kita ketahui, zaman dahulu orang-orang masih bergantung pada kekuatan hewan dan alam seperti kuda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berkat karya mesin uap James Watt pada tahun 1776, maka era transportasi hewan dan alam pun mulai berakhir. Mesin uap tersebut kemudian dimanfaatkan untuk penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa yang kemudian kita kenal dengan era kolonialisme, dan Indonesia juga terkena dampaknya. Dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Inggris 3,5 tahun, kekayaan alam Indonesia dikuras habis. Seiring berjalannya waktu, mesin uap pun digunakan ke dalam berbagai industri, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual dengan berbagai mesin uap. Di era inilah juga pertama kali produksi massal yang besar-besaran terjadi. Diketahui pendapatan per kapita negara-negara di dunia bisa meningkat hingga 6 kali lipat berkat revolusi industri 1.0 ini. Revolusi industri 2.0 berbeda dengan revolusi industri pertama yang lebih terfokus pada efisiensi mesin. Revolusi industri 2.0 lebih terfokus pada proses produksi itu sendiri, seperti masalah logistik. Salah satu contoh kasusnya adalah proses pembuatan mobil tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya transportasi yang sangat mahal. Hal inilah yang diatasi di era revolusi industri 2.0. Masalah itu kemudian bisa diselesaikan dengan ditemukannya konsep lini produksi atau assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Berkat ini, maka proses perakitan mobil bisa diselesaikan lebih efisien, sebab prosesnya tidak harus hanya melibatkan satu orang di tempat yang sama.
Prinsip ini lalu berkembang menjadi spesialisasi, di mana satu orang hanya menangani satu proses perakitan. Salah satu peran revolusi industri 2.0 yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua, di mana saat itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur diproduksi secara besar-besaran. Revolusi industri 3.0, era teknologi, disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini, peran manusia di dalam industri pun mulai dikurangi dan digantikan dengan mesin-mesin pinter berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dahulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 dapat dikatakan merupakan revolusi yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan tertinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi satu solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah besar dapat dilakukan secara otomatis dengan kecepatan tinggi dan dengan kualitas yang sama antara produk satu dengan lainnya. Revolusi industri 4.0. Tahap revolusi industri yang paling baru yaitu revolusi 4.0, di mana terfokus pada perkembangan dunia digital dan internet, Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah software bisa mengumpulkan histori data dari mesin yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya seperti manusia. Transformasi di bidang produksi dan manufaktur. 1. Robotika. Dulunya hanya digunakan untuk melakukan tugas yang membosankan dan berulang di jalur perakitan. Sekarang sudah memiliki beberapa keahlian manusia seperti bisa belajar, memiliki indera perasa untuk mengetahui keadaan di sekitar, bisa memutuskan sendiri, dan bisa berkolaborasi dengan manusia ataupun robot lain, sehingga semakin berguna dalam industri manufaktur. Robot-robot ini bisa menggantikan tenaga manusia, misalnya untuk bekerja di tempat-tempat yang berbahaya atau yang membutuhkan keahlian-keahlian ekstra. Kabar terkini
Anda periksa di internet, bandar udara di Korea sudah menggunakan robot untuk seluruh pelayanan calon penumpang di bandara, mulai dari boarding pass, mengantar calon penumpang menuju gate yang ditentukan, dan berbagai urusan lainnya. Transformasi di bidang produksi dan manufaktur yang kedua, percetakan 3D. 3D printing adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari suatu desain digital. Karena merupakan 3D, maka benda ini memiliki volume sehingga bisa Anda pegang secara langsung. 3D printing lebih canggih dan revolusioner dibandingkan dengan konvensional. Ketiga, internet untuk segalanya. Internet of Things mengubah seluruh komponen di dalam pabrik menjadi cerdas dengan cara memasang sensor-sensor, mengumpulkan data untuk kemudian diproses melalui kecerdasan buatan untuk menggerakkan robot atau untuk mendapatkan analisis prediktif. Yang keempat, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, artificial intelligence dan machine learning, mengolah data yang didapat dari IoT dan berbagai sumber lain dan memberikan berbagai macam informasi wawasan seperti prediksi perilaku konsumen dan saran-saran untuk meningkatkan suatu proses di pabrik sampai menggerakkan semua robot di pabrik. Yang kelima, data besar, big data, diperlukan untuk menyimpan seluruh data dari IoT dan berbagai sumber lain. Data besar memiliki kapasitas tidak terbatas dan mampu mengantisipasi pertumbuhan data yang luar biasa. Virtual reality dan augmented reality, teknologi yang membawa penggunanya ke suatu lingkungan maya yang mensimulasikan situasi sebenarnya. VR dan AR memberi umpan balik pendengaran, visual, dan beberapa di antaranya memberikan umpan balik rasa sentuhan atau haptik. Melalui teknologi ini, manufaktur bisa mensimulasikan segala sesuatu, mulai dari lantai pabrik hingga simulasi produk akhir. Ketujuh, komputasi kinerja tinggi, HPC, merupakan agregasi komputer berdaya tinggi yang memberikan kekuatan komputer super yang jauh lebih cepat daripada komputer desktop atau workstation. Komputer kinerja tinggi bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai simulasi untuk keperluan penelitian dan pengembangan dengan jauh lebih cepat. Kedelapan, kembaran digital, digital twin, adalah pemodelan benda-benda fisik melalui perangkat lunak. Kembaran digital atau digital twin bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam proses desain atau pemecahan suatu masalah melalui model-model digital yang merepresentasikan fisiknya. Kesembilan, platform aplikasi komputasi awan atau cloud, menyediakan pendekatan modern
untuk mengembangkan dan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Pendekatan ini secara bertahap menggantikan model klien atau server lama. Transformasi di bidang produksi dan manufaktur yang ke-10 adalah platform komputasi awan hibrida, menggabungkan keunggulan komponen awan tradisional dengan server on-premise. Model hibrid memiliki satu, latensi yang jauh lebih singkat karena lokasi server bisa di dalam pabrik. 2. Mobilitas tinggi karena tidak selalu terhubung ke internet. 3. Memenuhi standar keamanan, privasi, kedaulatan data karena lokasi dan pengolahan server bisa dilakukan secara lokal. Demikianlah kuliah kita yang ke-7 pada hari ini untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi, terima kasih.